Scaffolding Parental Self-Efficacy sebagai support system berbasis video edukatif terhadap orang tua anak tunagrahita SLBN 1 Jembrana. Tim kami terdiri dari Nikade Gina Puspitasari, Nilu Sri Widawati, Panikade Okta Widianti, Luhdian Ananta Udianti, dan Ana Agung Ayu Kaulika Dewanti. Adapun subbab yang dibahas adalah yang pertama parental self-efficacy, yang kedua pentingnya parental self-efficacy, yang ketiga peran orang tua anak tunagrahita untuk mengasuh anaknya, dan yang terakhir adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak tunagrahita. Yang pertama adalah parental self-efficacy. Orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dengan demikian, pola asuh dan pendidikan anak sebagian besar akan diemban oleh orang tua. Tugas tersebut menjadikan orang tua harus mengetahui dan memahami bagaimana pola asuh yang ideal untuk anak pada setiap tahap perkembangan, di mana pada setiap tahap perkembangan akan ada tugas-tugas perkembangan yang khas dan unik yang tentunya harus dicapai setiap anak. Namun hal ini akan berbeda jika orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak tunagrahita, yang mana anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Berbagai keterbatasan dan kesulitan orang tua dalam mengasuh anaknya tersebut mengarah pada perasaan ragu akan kemampuannya untuk berperan sebagai orang tua. Mereka merasa tidak yakin dapat melaksanakan tugas pengasuhan dan menyediakan berbagai kebutuhan anak. Padahal, untuk mengoptimalkan kualitas pengasuhan, orang tua harus dapat meyakini kemampuan mereka. Keyakinan dalam melaksanakan pengasuhan sering disebut dengan parenting self-efficacy. Parenting self-efficacy menggambarkan perasaan keyakinan, persepsi, kepercayaan terhadap kemampuan, dan kompetensi diri pada orang tua yang nantinya akan berpengaruh pada cara orang tua dalam bertindak untuk dapat menerapkan pengasuhan yang tepat bagi anak. Subbab yang kedua adalah pentingnya parental self-efficacy. Pengasuhan yang diberikan orang tua yang memiliki anak tunagrahita membutuhkan pengasuhan yang lebih spesifik. Hal tersebut yang mendasari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus lebih terpacu untuk belajar lebih banyak terkait pengasuhan anak. Parenting self-efficacy yang tinggi dapat memprediksi responsivitas orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan secara langsung, serta strategi coping orang tua yang aktif. Sebaliknya, parenting self-efficacy yang rendah berhubungan dengan depresi dan perasaan tidak berdaya pada orang tua, masalah perilaku pada anak, dan bentuk coping yang pasif dalam pengasuhan. Orang tua yang memiliki anak tunagrahita memerlukan edukasi dalam praktik pengasuhan anak, serta memerlukan edukasi kognitif atau pemberian pengetahuan mengenai parenting berdasarkan tugas-tugas orang tua sesuai dengan karakteristik anak tunagrahita. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena self-efficacy merupakan sesuatu yang dinamis dan bisa meningkat ataupun turun tergantung pada stimulus yang ada. Oleh karena itu, parenting self-efficacy merupakan suatu kompetensi yang sangat penting bagi orang tua anak tunagrahita untuk membangun kompetensi diri terhadap tantangan yang lebih beragam. Kepercayaan diri orang tua akan kemampuannya untuk berhasil membesarkan anak atau parental self-efficacy berperan penting untuk mengatasi stres dalam mendampingi anak tunagrahita, termasuk dalam mendampingi anak pelajar dari rumah. Sebab, parental self-efficacy mempengaruhi tingkat stres, kecemasan, atau depresi yang dirasakan orang tua. Maka sangat dipahami jika semakin tinggi parenting self-efficacy, maka semakin rendah kemungkinan stres. Baik stres yang dipicu oleh perilaku anak tunagrahita atau pemicu stres yang ada di dalam diri orang tua itu sendiri. Subbab yang ketiga adalah peran orang tua anak tunagrahita untuk mengasuh anaknya. Orang tua adalah pendidik pertama dalam membentuk karakter kepribadian seorang anak. Sehingga
Nantinya kepribadian anak tersebut sesuai dengan apa yang diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarganya. Berikut ini adalah peran orang tua dalam membangun kemandirian anak tunagrahita yang telah dirangkum dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut. Memberi cinta dan kasih sayang. Semua apa yang dilakukan oleh orang tua dan kenapa mereka mau melakukannya adalah karena mereka mencintai, menyayangi, dan mengasihi anaknya. Nasihat, larangan, dan perintah merupakan wujud lain dari rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Walaupun orang tua memiliki anak dengan gangguan retardasi mental, mereka tetap merawat dan menyayangi dengan sepenuh hati. Tanpa rasa cinta dan kasih sayang, akan sulit bagi orang tua untuk melakukan berbagai hal bagi anak-anaknya. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, para orang tua mau merawat, melindungi, menafkahi, mendidik, dan melakukan banyak hal lain demi kebahagiaan anak-anaknya. Merawat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya semenjak lahir hingga mereka mampu merawat dirinya sendiri. Dalam rangka membangun kemandirian anak tunagrahita, orang tua harus melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari dan mengajak mereka untuk membantu pekerjaan rumah. Maka anak tunagrahita akan terbiasa dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang terbilang sederhana, seperti mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, serta mengambil makan dan minum secara mandiri. Melindungi dan menjaga. Dalam membangun kemandirian anak tunagrahita, orang tua akan melakukan pengkondisian rumah guna memudahkan anak menggapai sesuatu tanpa meminta bantuan orang lain, serta membuat lingkungan agar nyaman dan aman bagi anak. Mainan harus diletakkan di tempat yang memudahkan anak untuk mengambil, mengingat, serta merapikan mainan tersebut. Ketika anak sedang melakukan berbagai aktivitas di rumah, orang tua harus selalu mengawasi dan menjaga anak dari barang-barang berbahaya. Mendidik dan melatih. Orang tua harus mendidik anak-anaknya sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Orang tua akan melatih anak-anaknya untuk berbicara, berjalan, dan menjaga dirinya sendiri hingga mampu untuk hidup mandiri. Ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian, orang tua langsung mengarahkan anak ke arah yang benar dengan cara lembut dan tegas, disertai dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anak. Orang tua mempunyai keharusan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak, maka orang tua harus menjalin komunikasi yang rutin dengan anak tunagrahita. Dalam membangun kemandirian anak tunagrahita, orang tua memerlukan beberapa strategi pembelajaran. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang diperlukan, antara lain strategi peragaan. Anak-anak tunagrahita memerlukan suatu pembelajaran dengan menggunakan alat peraga tertentu. Strategi pembiasaan. Anak-anak tunagrahita memerlukan pembelajaran yang sama setiap waktunya. Artinya mereka memerlukan metode pembelajaran yang sama serta konsisten dilakukan di waktu yang telah diterapkan oleh orang tua. Strategi pemberian latihan. Dalam pemberian latihan, anak tunagrahita memerlukan latihan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Hal ini dilakukan agar anak tunagrahita memiliki kemudahan dalam menangkap pembelajaran yang diberikan. Strategi penguatan. Anak tunagrahita membutuhkan suatu pujian tertentu saat mereka berhasil dalam melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku yang diharapkan pada anak tunagrahita. Dan sub yang terakhir adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak tunagrahita. Aspek keyakinan terhadap kemampuan diri. Aspek ini menekankan pemahaman seseorang bahwa dirinya mampu menjalankan tugas, peran, atau aktivitas tertentu. Keyakinan terhadap kemampuan diri mendorong individu untuk berani menghadapi tantangan dalam kehidupan
serta tidak mudah terpengaruh oleh individu yang lainnya. Aspek optimis. Aspek optimisme diartikan sebagai pandangan dan harapan positif seseorang tentang dirinya sendiri. Optimisme memegang peranan sangat penting bagi orang tua anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, mengingat anak tunagrahita memiliki kekurangan yang khusus dibandingkan anak-anak normal pada umumnya. Aspek tidak mementingkan diri dan toleran. Aspek ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman terhadap kekurangan diri sendiri, menerima pendapat orang lain, dan bersedia memberi kesempatan kepada orang lain. Orang tua yang mempunyai toleransi akan mengenali kemampuan dan keterbatasan dirinya, kemampuan dan keterbatasan orang lain, serta perbedaan potensi pribadi antar individu. Aspek kemandirian. Kemandirian merupakan tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Aspek memiliki ambisi yang wajar, artinya tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Orang tua anak tunagrahita yang memiliki ambisi wajar tidak akan memaksakan dirinya maupun anaknya untuk dapat berperan atau bersikap seperti orang lain atau anak normal pada umumnya. Orang tua anak tunagrahita yang memiliki ambisi wajar tidak akan memaksakan dirinya maupun anaknya untuk dapat berperan atau bersikap seperti orang lain atau anak normal pada umumnya.